Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang hari ini kita baru berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga jemaat demi Maranatha Pastapen yang tentu kita percaya hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua dan sisi keluarga kita, untuk kiranya kita menikmati persekutuan kasih sebagai orang-orang percaya untuk beribadah kepada Dia Tuhan, Sang Pemberi hidup dan Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas tugas dan pekerjaan kita di hari ini, kita butuh diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tetap membawa pengharapan hidup untuk kiranya Engkau Tuhan Allah yang tetap memberkati kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Tidak ada rasanya di antara kami yang bisa berkata semua yang kami dapatkan di hari ini, baik hidup apapun yang kami terima, itu adalah kekuatan dan kehebatan kami. Tetapi di dalamnya kami tahu Tuhan, semua hanya karena berkat, anugerah, kesempatan yang luar biasa yang Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami terus belajar untuk memahami setiap rancangan Tuhan yang mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kami. Sehingga di pagi hari ini kami mencari Engkau Tuhan, menikmati persekutuan beribadah untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami memohon firman Tuhan dinyatakan di saat ini, memberkati kami, memperlengkapi kami, supaya kami tetap hidup benar, hidup kudus di dalam takut akan Tuhan. Kasihani kami Bapa, ampuni kami, anak-anak-Mu ini yang berdosa di hadapan-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk datang dalam kekudusan, menyembah dan memuliakan Engkau di saat ini. Ini doa kami sambut berkat-Mu di dalam firman kebenaran, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengurus suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari bagian bacaan firman Tuhan ini mengangkat tema jangan mencobai Roh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Petrus mengajukan pertanyaan kepada Safira, "Mengapa kamu sepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Pertanyaan ini menyoroti seriusnya dosa yang mereka lakukan. Frase mencobai Roh Tuhan menunjukkan bahwa tindakan Ananias dan Safira bukan hanya kesalahan manusiawi biasa, melainkan suatu tindakan yang mencoba menantang atau menodai kekudusan dan otoritas Roh Kudus. Nah, kisah ini mencerminkan penegasan hukum ilahi dan kekudusan Tuhan Allah sendiri. Nah, Tuhan Allah tidak hanya memandang dosa sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kekudusan hak-Nya. Penghakiman yang tegas menunjukkan bahwa Tuhan Allah tidak mentolerir pelanggaran terhadap kekudusannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Petrus dengan tegas mengingatkan Safira tentang seriusnya mencobai Roh Tuhan. Firman ini menggambarkan kenyataan bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan yang bisa dicobai atau dipermainkan. Nah, ketika seseorang mencoba menipu atau melawan kebenaran, Roh Kudus hadir untuk mengkonfrontasi dan memulihkan kekudusannya. Akibat ketidaktaatan dan kebohongan Safira, ia juga rebah dan putus nyawanya di depan kaki Petrus, seperti yang telah dialami oleh suaminya Ananias. Nah, saudara, keseluruhan kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah memiliki ketegasan dalam menegakkan kekudusannya.
Penghukuman yang diberikan kepada Ananias dan Safira adalah bukti nyata dari wibawa kekudusan Tuhan Allah. Kewibawaan kekudusannya menjadi sentral dan menekankan kekudusannya tak terpisahkan dari kebenaran, keadilan, dan juga kasihnya. Saudara, pelajaran ini memang memanggil dan mengingatkan umatnya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan Allah, menghormati kekudusannya, dan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan kekudusannya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, melalui kisah ini, kita diajak memberi perhatian serius pada wibawa dan kekudusan Tuhan Allah dan menegaskan pentingnya hidup jujur, hidup kudus, dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mencobai atau meragukan kemahakuasaannya. Dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam hidup, dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai kekudusan, kebenaran, kejujuran, dan juga kasih. Nah, rasanya penting bagi keluarga Kristen berserah dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan ini, karena Roh Kudus adalah sumber kekudusan dan kekuatan untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Dan saudara, marilah kita menjaga kekudusan rumah tangga kita. Ini mencakup pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, dan kebenaran, serta menghindari tindakan yang dapat mencemarkan kekudusan keluarga. Panggilan ini bagi keluarga Kristen agar hidup dalam nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan juga kasih, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semua. Tak bertahan untuk menjaga kudusan diri sebagai umat Tuhan, maka kita semua akan menikmati bagaimana kasih anugerah Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk dinyatakan bagi kita sebagai orang yang percaya. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sadarlah kami bahwa dalam keadaan apapun kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus-Mu, karena sesungguhnya kami adalah manusia daging yang lemah dan terbatas. Tetapi Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya mendengarkan Tuhan berbicara di dalam diri kami, supaya kami tidak tersesat. Kami terus ada di jalan kebenaran yang membawa keselamatan dan kehidupan bagi kami sebagai umat Tuhan. Ajarkanlah kepada kami Bapa untuk tetap setia dan taat, sehingga dalam hal apapun keputusan-keputusan yang kami ambil selalu berdasarkan pada kekuatan di dalam Tuhan dan bukan berdasarkan pada kekuatan kami sebagai manusia yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini sungguh mengingatkan kami untuk kiranya kami tetap bersyukur apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada kami ya Bapa, untuk terus memberikan diri kami menopang setiap pekerjaan Tuhan di dunia ini. Apakah itu masalah waktu, apakah itu masalah materi, apakah itu masalah pekerjaan, dan apapun yang kami terima dan kami nikmati, kami rindu persembahkan demi Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang membuktikan mau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasihi kami dan Tuhan akan berkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami tahu perjalanan kami tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya di dalam kehidupan yang tidak mudah itu juga pun Tuhan memberikan kami kesanggupan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Berilah kiranya kepada kami semua kesempatan untuk terus berbenah diri. Berilah kesempatan bagi kami semua untuk tetap membaharui kehidupan kami, supaya setiap hari kehidupan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kiranya ketika kami akan menjalankan aktivitas tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, apapun profesi pekerjaan kami ya Tuhan, bila kami mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan terutama di dalamnya nama Tuhan tetap kami muliakan. Kiranya berkat kesehatan, berkat kekuatan iman, berkat umur panjang dan keselamatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya dianugerahkan bagi kami semua sebagai umat yang percaya. Sehingga di dalamnya kami akan menapaki tugas tanggung jawab kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan untuk tetap bersaksi dalam memberitakan firman, menguatkan dan mengokohkan iman jemaat Tuhan.
Diberkatilah para pelayan khusus, baik diaken, penatua, guru agama, dan juga para pendeta. Kami semua dipilih, dikhususkan oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilan ini. Dan berkati setiap jemaatmu, umatmu, yang tetap hidup dalam persekutuan di dalam Engkau, semakin memantapkan langkah iman kami untuk percaya bahwa berjalan di dalam Tuhan, sekalipun jalan kami tidak mudah, tapi Tuhan akan memantapkan langkah hidup kami sampai menuju pada kehidupan kekal, yang tentu di dalamnya semua kami percaya akan teralami bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapak, jika hari ini ada yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka di dalam kasih dan berkat-Mu. Jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan kiranya. Jika ada yang sakit, mereka menaruh pengharapan akan kesembuhan datang di dalam kemurahan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami diberkati. Biar sekiranya mereka menjalankan roda kepemimpinan mereka dalam tanggung jawab iman, untuk dipercayakan dalam tanggung jawab ini menjadi berkat bagi semua masyarakat dan semua kami dalam keberbagaian, hidup dalam kebersamaan karena Tuhan sama bersaudara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menjalankan hari-hari kehidupan kami. Kami memohon berkat dan perlindungan serta pertolongan-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami, ini doa dan harapan iman kami sebagai umat yang percaya. Semua kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita semua telah diberkati. Saya percaya kita semua hari ini akan terus menikmati hidup dalam berkat kebahagiaan di dalam Tuhan. Tetap layani Tuhan, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Maka sesungguhnya hari ini boleh mendatangkan sukacita karena hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Semoga firman ini memberkati kita semua. Ada doa yang menguatkan dan Tuhan memberkati kita dan sisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.